Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naibku, kita ketemu lagi di channel Naibku. Seperti yang sudah disampaikan pada video-video atau konten-konten sebelumnya, bahwa berdasarkan PMA 34 tahun 2016, kantor urusan agama itu bukan hanya membidangi masalah pernikahan saja, tetapi ada bidang-bidang lain, ada bagian-bagian lain yang memang merupakan salah satu tugas pokok fungsi kantor urusan agama. Salah satunya adalah masalah wakaf. Kalau melihat dari sejarah, dulu ketika ada seseorang mau mewakafkan tanah, ini cukup dengan cara iqrar bilisani saja. Tinggal seorang wakif bertemu dengan seorang nadir lalu mengucapkan ikrar, saya mewakafkan sebidang tanah dengan luas sekian kepada engkau yang dipergunakan untuk kepentingan ini. Itu kalau dulu, sahabat. Hanya dengan perkembangan zaman sekarang banyak permasalahan-permasalahan tanah wakaf itu yang diusut, tanah wakaf yang diungkap lagi oleh ahli waris. Kenapa bisa sampai diusut itu tanah wakaf? Karena memang wakafnya tidak memiliki bukti legalitas. Tanah wakafnya dulu hanya secara ikrar bilisani saja. Nah, sekarang berdasarkan undang-undang wakaf, bahwa ketika ada seseorang mau mewakafkan tanah, itu harus tercatat dan memiliki legalitas, yaitu berupa akte ikrar wakaf. Di manakah proses pembuatan akte ikrar wakaf? Nah, ini para sahabat harus mengetahui juga bahwa yang tadi disampaikan, kantor urusan agama bukan hanya masalah pernikahan, termasuk juga mengurusi masalah wakaf. Yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan akte ikrar wakaf diantaranya adalah kantor urusan agama. Karena kantor urusan agama selain bertindak sebagai PPN juga bertindak sebagai PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Nah, sahabat, sekali lagi, andaikan sahabat memiliki atau ada di sekitar sahabat suatu tanah wakaf dan belum memiliki akte ikrar wakaf, secepatnya sahabat silakan daftarkan ke kantor urusan agama untuk diproses membuat akte ikrar wakaf. Apakah persyaratannya sulit untuk membuat akte ikrar wakaf? Sangat mudah, sahabat. Sangat simpel sekali. Apa-apa saja itu syarat, persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan oleh sahabat untuk membuat akte ikrar wakaf. Yang pertama yaitu fotokopi KTP wakif. Apa itu wakif? Wakif itu adalah orang yang mewakafkan tanah. Cukup 2 lembar, sahabat. Ya, fotokopi KTP wakif. Yang kedua, fotokopi KTP nadir. Masalah nadir itu yang menerima dari wakaf itu. Kalau dulu yang namanya nadir, dalam satu desa biasanya dipercayakan kepada satu orang. Kalau dulu ada yang dikatakan Pak Amil, atau yang disebut dengan P3N, atau yang disebut juga dengan Kesra. Dulu satu desa itu atau satu kelurahan wakaf diberikan atau dipercayakan kepada seorang nadir, yaitu yang tadi disebutkan. Baik itu Amil, atau P3N, atau itu KUR Kesra. Nah, sekarang undang-undang wakaf mengatur nadir itu tidak bisa satu orang. Jadi untuk nadir yang akan menerima wakaf itu harus 5 orang. Kenapa harus 5 orang? Yang tadi, Pak sahabat. Yang pertama, ada yang bertindak selaku ketua nadir, ada yang bertindak selaku sekretaris nadir, ada juga anggota nadir. Ada ketua nadir, ada sekretaris nadir, ada bendahara nadir, dan juga ada anggota nadir. Jadi ada 5 yang harus disiapkan fotokopi KTP nadir. Jadi kembali lagi, yang pertama fotokopi KTP wakif, yang kedua fotokopi KTP nadir sebanyak 5 orang. Nah, silakan sahabat nanti akan menentukan siapa ini yang bertindak selaku ketua nadir, siapa yang bertindak selaku sekretaris nadir, siapa yang bertindak selaku bendahara nadir, dan juga siapakah yang akan menjadi anggota nadir.
Selain nadir, fotokopi nadir, juga fotokopi KTP saksi. Ini sebanyak 2 orang. Jadi KTP saksi dipinta 2 orang dan 2 lembar, masing-masing 2 lembar. Selain fotokopi KTP itu juga yang harus disiapkan adalah kalau ada itu bukti kepemilikan tanah. Apakah itu mau akte jual beli atau tidak punya, tidak ada dan belum ada akte jual beli karena mungkin dulu tanahnya itu adalah tanah keluarga, bisa sahabat datang ke desa atau kelurahan untuk meminta salinan letter C. Jadi salinan letter C itu bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah. Dan setelah itu juga meminta surat pernyataan ahli waris. Nah ini sahabat, ketika sudah disiapkan surat keterangan ahli waris, ini untuk menghindari di kemudian hari terjadinya muncul gugatan dari ahli waris. Nah makanya keterangan ahli waris, pernyataan ahli waris, tidak keberatan tanah ini untuk diwakafkan, ini juga harus disiapkan oleh sahabat. Selain keterangan ahli waris juga itu yang disiapkan materai. Kalau dulu materainya yang 6.000 sahabat, kalau sekarang tidak ada materai yang 6.000. Jadi materai yang 10.000. Materai yang 10.000 sebanyak 8 lembar minimal itu harus disiapkan oleh sahabat. Itulah sahabat yang dikatakan persyaratan-persyaratan untuk membuat akte ikrar wakaf. Setelah persyaratan itu sudah terkumpul, silakan sahabat datang ke kantor urusan agama di mana lokasi tanah wakaf tersebut berada. Setelah didaftar, nanti kantor urusan agama ini akan memverifikasi. Setelah memverifikasi, ada petugas bagian wakaf itu akan melaksanakan survei ke lokasi tanah yang akan diwakafkan. Itu sahabat. Jadi proses pendaftaran akte ikrar wakaf ini sebelum dilaksanakan proses ikrar wakaf. Jadi dilaksanakan dulu verifikasi, lalu survei, dan setelah survei baru petugas kantor urusan agama memproses membuat akte ikrar wakaf. Dan setelah itu sudah jadi, baru dilaksanakanlah proses ikrar wakaf dari wakif ke nadir. Itu sahabat, dan harapan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu informasi pada sahabat yang akan mewakafkan tanah dan memiliki legalitas akte ikrar wakaf. Jangan sampai wakaf hanya sekedar ikrar lisan saja, tetapi harus memiliki legalitas berupa akte ikrar wakaf yang diterbitkan dari kantor urusan agama. Itu saja sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.